Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Timnas Indonesia dipersulit oleh lawannya di laga tandang melawan Cina di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Oktober mendatang, Erick Thohir langsung siapkan skema balasan. Alhamdulillah hampir selesai. Update kabar terkini dari Erick Thohir. Maarten Paes jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada apa dengan Matthew Baker? Pemain timnas Indonesia U16 yang dipanggil Australia untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Breaking news. Setelah menjuarai Piala AFF U19, Timnas Indonesia akan lawan Argentina pada 28 Agustus dan Korea Selatan 1 September 2024 di Seoul Archeon Uscup 2024. Apakah Timnas Indonesia comeback lagi? Bikin haru dan bangga. Shin Tae-yong ikut senang dengan kesuksesan Timnas Indonesia juara Piala AFF U19 2024. Erick Thohir langsung gelar rapat Exco PSSI, bahas Timnas Indonesia, putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai Piala AFF 2024. Nova Arianto langsung meeting dengan keluarga Matthew Baker usai sang pemain dipanggil Timnas Australia. Manakah yang akan dipilih Matthew Baker? Bikin merinding, Shin Tae-yong lakukan aksi mulia di Korea Selatan setelah mendapat Golden Visa. Begini aksinya. Cina panik jelang bertemu Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ternyata ini alasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan perjalanan Timnas Indonesia akan sangat berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terkhusus saat bertamu ke Cina. Pasalnya lokasi pertandingan sangat jauh karena menempuh waktu perjalanan selama hampir 7 jam dari Beijing. Di babak ini, Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Timnas Jepang, Timnas Arab Saudi, Timnas Australia, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Skuad Garuda akan memulai perjuangan dengan bertamu ke King Abdullah Sport City di Arab Saudi pada 5 September 2024. Kemudian 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Erick mengakui betapa beratnya rintangan yang bakal dilalui tim polesan Shin Tae-yong itu. Ia berharap dengan padatnya jadwal tidak ada pemain yang cedera. Ya, kami hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami hadapi pemain jangan cedera dan saya rasa pertandingan berat lawan Saudi, itu kami ke sana, lalu kami tuan rumah dengan Australia di sini Surabaya. Kalau kami bisa mencuri poin di 2 game ini, luar biasa, ucap Erick. Menurut Menteri BUMN itu, tantangan Timnas Indonesia akan semakin berat tepatnya ketika Asnawi Mangkualam CS bertandang melawan Cina. Pasalnya, Federasi Sepak Bola Cina telah menetapkan Qingdao Youth Football Stadium sebagai kandang saat melawan skuad Garuda. Erick menyampaikan lokasi stadion tersebut sangat jauh dari kota Beijing. Dibutuhkan waktu tempuh hampir 7 jam dari Peking, nama lain Beijing menuju Guangdong.
Selain itu, pemain timnas Indonesia juga harus dihadapkan tantangan cuaca dingin. Dan habis itu kami berat lagi harus terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam, ungkap Erik. Lalu ke Cina, tiba-tiba kami ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing. Itu Guangdong yang di bulan Oktober katanya dingin. Terkait hal itu, Erik sadar pastinya semua tim ingin mempersulit tim tamu demi meraih kemenangan. Karena itu ia berkelakar akan balik mengerjai tim tamu yang datang ke Indonesia. Jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Kami juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau dikerjai di luar negeri, ya kerjai lagi di sini. Ketum PSSI Erick Thohir memberikan kabar terkini soal Maarten Paes jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menyampaikan bahwa saat ini masih dalam proses di pengadilan arbitrase olahraga CAS. Maarten Paes telah diambil sumpah warga negara Indonesia WNI pada April lalu. Kendati sudah berstatus sebagai WNI, proses perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI belum tuntas. Pasalnya, Maarten Paes tercatat pernah memperkuat timnas Belanda U21 pada ajang resmi. Tepatnya kiper FC Dallas membela skuad berjuluk The Orange itu saat melawan Belarusia pada kualifikasi Piala Eropa U21 November 2020 lalu. PSSI pun membawa kasus tersebut ke CAS agar Maarten Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Namun sampai saat ini prosesnya juga belum menemukan titik terang. Erick Thohir pun tidak bisa memberikan jawaban lengkap soal situasi terkini Maarten Paes di CAS. Pasalnya, PSSI juga masih menunggu hasil persidangan CAS. Saya bukan hakimnya, saya bukan lawyernya, saya juga tidak wakilin FIFA. Jadi kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim kuasa hukum. Yang nanti mungkin ada di CAS, ada sidang. Tentunya sangat diharapkan kendala Maarten Paes dapat segera terselesaikan. Mengingat timnas Indonesia akan menjalani agenda penting di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana ajang tersebut akan mulai berlangsung pada September mendatang. Kehadiran Maarten Paes tentu akan memberikan kekuatan bagi skuad Garuda. Mengingat timnas Indonesia tergabung dalam grup berat, yakni grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Publik sepak bola Indonesia dibuat geger. Hal ini menyusul beredarnya daftar pemain-pemain yang dipanggil Federasi Sepak Bola Australia untuk 3 laga uji coba jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dalam daftar 24 pemain yang dipanggil ini, terselip nama Matthew Baker. Baker sendiri sebelumnya merupakan salah seorang pemain yang diandalkan timnas Indonesia U16. Baker sempat memperkuat Indonesia U16 pada Piala AFF U16 2024 lalu. Baker sendiri merupakan pemain diaspora. Ia lahir di Melbourne, Australia pada 13 Mei 2009. Ayahnya berasal dari Australia, sementara ibunya berasal Indonesia. Dari sang ibu yang berdarah Batak, Baker mewarisi marga Sitorus, yang menjadi nama tengahnya. PSSI sendiri bergerak cepat merespons pemanggilan Baker. Mereka mengaku akan segera bertemu dengan keluarga Baker untuk membahas hal ini. Siapa sosok Matthew Baker dan mengapa Australia sampai ngebet untuk meminangnya? Baker mengawali perjalanannya di sepak bola pada usia belia. Pada usia 7 tahun, ia sudah bergabung dengan akademi sepak bola di kotanya, Malvern City. Ia menimba ilmu di sana sampai berusia 9 tahun. Meninggalkan Malvern City, Baker bergabung dengan Box Hill United. Ia berada di klub sepak bola yang bermarkas di pinggiran Melbourne ini sampai berusia 12 tahun.
Setelah 3 tahun berseragam Box Hill United, Baker kembali pindah. Kali ini, Melbourne City FC yang menjadi tujuannya. Baker menjalani jenjang demi jenjang di klub tersebut. Saat ini menurut laman Transfermarkt, ia berada di tim Melbourne City. Baker memiliki sejumlah keunggulan. Salah satunya, ia bisa bermain di sejumlah posisi. Karena kemampuannya ini, ia bahkan dianggap mirip dengan pemain timnas Indonesia, Nathan Chuaon. Penilaian ini dikemukakan oleh staf ahli bidang diaspora dan kepemudaan Kemenpora, Hamdan Hamedan. Posisi natural Baker adalah fullback kiri. Namun, ia juga bisa dimainkan di bek tengah. Jika diperlukan, pemain bertinggi 172 cm tersebut bahkan bisa dipasang sebagai gelandang bertahan. Secara individu, Baker memiliki kekuatan di kaki kirinya. Ia juga punya visi dan kemampuan membaca permainan yang bagus. Kemampuannya untuk melakukan build-up juga istimewa. Dengan kemampuannya tersebut, Baker menjadi salah satu andalan Indonesia pada ajang Piala AFF U16 lalu. Ia bermain dalam 4 dari 5 laga tim besutan Nova Arianto tersebut. Bermain di lini belakang, Baker tampil terengginas. Ia menunjukkan kemampuan membaca permainan dengan bagus. Terbukti, ia banyak mencatatkan intercept untuk memotong alur serangan lawan ke pertahanan Indonesia. Dalam membantu penyerangan pun Baker mumpuni. Ia mencatatkan 1 assist pada ajang tersebut. Umpannya berbuah gol Zahabi Goli ke gawang Australia. Namun pada laga semifinal tersebut, Indonesia harus menelan kekalahan 3-5. Timnas Indonesia U19 telah mengonfirmasi akan mengikuti turnamen Seoul Earth On Uscup 2024 di Korea Selatan pada akhir Agustus sampai awal Juni 2024. Selain Timnas Indonesia, turnamen itu juga bakal diikuti oleh tuan rumah Korea Selatan, Argentina, dan Thailand yang bakal berlangsung di Seoul Mokdong Stadium, Korea Selatan. Timnas Indonesia bakal mengarungi Seoul Earth On Uscup 2024 sebagai persiapan sebelum turun di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada akhir September 2024. Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Argentina di Seoul Earth On Uscup 2024 pada 28 Agustus 2024 dilanjutkan kontra Thailand pada 2 hari berselang. Terakhir di Seoul Earth On Uscup 2024, Garuda Muda bakal menantang tuan rumah Korea Selatan pada 1 September 2024. Setiap pertandingan Timnas Indonesia U19 hanya berjarak 2 hari. Untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025, kami akan memulai pemusatan latihan lagi pada 11 Agustus 2024, ujar Indra Syafri. Kami bakal berangkat ke Korea Selatan untuk beruji coba dengan Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Timnas Indonesia baru menjadi juara Piala AFF U19 2024 usai menundukkan Thailand 1-0 dalam babak final di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kalau tidak salah, pada akhir Agustus 2024 akan berangkat, tapi tanggal pastinya masih dikoordinasi dengan PSSI. Di kualifikasi Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia U19 akan menjadi tuan rumah Grup F. Garuda Muda bakal menghadapi Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Pelatih Timnas Indonesia senior Shin Tae-yong merasa ikut bangga dengan keberhasilan Timnas Indonesia U19 menjuarai ajang Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia berhasil menjadi juara Piala AFF U19 2024. Garuda Nusantara menang 1-0 atas Thailand dalam laga final yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jens Raven menjadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia. Raven mencetak gol tunggal ke gawang Thailand.
Shin Tae-yong mengungkapkan ucapan selamat atas keberhasilan timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF U19 2024. Selamat atas keberhasilan menjadi juara Piala AFF U19 2024, kata Shin Tae-yong. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan kembali berlaga. Mereka akan berkompetisi di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Shin Tae-yong pun berdoa agar tim asuhan Indra Syafri tampil apik di kualifikasi Piala Asia U20 2025 dan pada akhirnya mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025. Semangat juga untuk kualifikasi AFC mendatang, tanda Shin Tae-yong. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan dimulai 25 September mendatang. Indonesia menjadi tuan rumah grup F kualifikasi ajang itu. Timnas Indonesia U-Strip 20 tergabung di grup F bersama Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Juara grup babak kualifikasi akan otomatis lolos ke Piala Asia U20 2025. 5 jatah lain akan dimiliki oleh 5 runner-up terbaik. Ketum PSSI Erick Thohir menggelar rapat Komite Eksekutif Exco PSSI di Jakarta pada Selasa 30 Juli 2024. Rapat Exco PSSI itu membicarakan banyak agenda. Selain Erick Thohir, rapat Exco PSSI itu juga dihadiri 2 wakil ketua umum PSSI, Zainuddin Amali dan Ratu Tisha Destria. Selain itu, anggota Exco PSSI yang mengikuti rapat Exco PSSI tersebut antara lain Sumarji, Muhammad Arya Sinulinga, Eko Setiawan, sampai Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Erick Thohir menyatakan rapat Exco PSSI ini membahas Timnas Indonesia U20, Timnas Indonesia U17, dan Timnas Wanita Indonesia. Memimpin rapat dengan para Exco PSSI terkait agenda Timnas Indonesia U20, Timnas Indonesia U17, dan Timnas Wanita Indonesia, ujar Erick Thohir. Timnas Indonesia akan mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala AFF 2024. Timnas Indonesia bakal turun di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U17 bakal berjuang di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dan Timnas Wanita Indonesia akan berkiprah di Piala AFF Wanita 2024. Kami akan mempersiapkan yang terbaik termasuk pemusatan latihan dan juga fasilitas yang dibutuhkan untuk semua pemain, pelatih, dan ofisial, tutur Erick Thohir. Dukungan ini demi para pemain bisa bermain dengan maksimal saat membela Garuda. Bismillah. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto angkat bicara mengenai kabar Matteo Baker dipanggil ke Timnas Australia menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nova belum bisa memberikan banyak keterangan perihal Matteo Baker. Pasalnya pihaknya hendak berkomunikasi lebih dulu dengan keluarga pemain berumur 15 tahun itu. Matteo Baker merupakan pilar Timnas Indonesia di Piala AFF U16 2024. Pemain Melbourne City di Australia itu bermain 4 kali dengan 3 di antaranya sebagai starter. Kami baru akan melakukan meeting dengan keluarga Matteo Baker. Jadi ditunggu saja update-nya, ujar Nova. Media sosial heboh ketika Australia mengumumkan daftar pemainnya untuk 3 pertandingan uji coba dalam waktu dekat. Subway terus melakukan persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Matteo Baker masuk dalam daftar 24 pemain Australia guna menghadapi Timnas Kepulauan Solomon U19 di National Stadium, Honiara pada 15 dan 18 Agustus 2024.
Matthew Baker juga akan memperkuat Australia yang ditantang timnas Vanuatu U19 di Freshwater Stadium, Port Vila pada 21 Agustus 2024. Matthew Baker lahir di Melbourne, Australia pada 13 Mei 2009. Ibunya berasal dari Jakarta. Nama tengahnya dikabarkan Sitorus sehingga terdapat dugaan memiliki darah Batak. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali ke kampung halamannya di Yeongdeok, Korea Selatan setelah menerima Golden Visa dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan tugas mulia. Dilansir dari media Korea Selatan, Best 11, Shin Tae-yong menghadiri Liga Musim Panas Yeongdeok Football Festa 2024 untuk memberikan semangat. Shin Tae-yong hadir sebagai tamu istimewa menjelang 2 pertandingan final Liga Musim Panas Yeongdeok Football Festa tahun ini yang dibuka pada tanggal 26. Saya kembali ke kampung halaman saya di Yeongdeok kemarin untuk menghadiri upacara peringatan ayah saya, ujar STY. Bukan tanpa sebab pelatih berusia 53 tahun itu datang ke turnamen tersebut. Kehadirannya diharapkan bisa mendorong para pemain muda untuk mewujudkan mimpinya menjadi bintang hebat. Saya pikir itu bermakna karena itu adalah kompetisi yang mendorong dan membantu para pemain muda kita yang berbakat untuk bermimpi. Saya berharap mereka dapat menikmati bermain sepak bola sepuasnya di Yeongdeok, daerah yang bersih dengan udara yang baik, katanya. Selain itu, dia pun bertekad untuk membantu sepak bola Yeongdeok menjadi lebih baik lagi meski tidak terlibat secara langsung. Saya pikir saya harus bekerja keras bahkan di tempat-tempat yang tidak terlihat sehingga sepak bola Yeongdeok dapat berkembang lebih jauh. Saya akan menyarankan kepada gubernur daerah agar pemain sepak bola berbakat negara kita datang ke Yeongdeok dan bermain sepak bola di lingkungan yang baik. Saya pikir kita perlu membantu memberikan lebih banyak dukungan. Cina mulai khawatir dengan kekuatan timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan timnas Indonesia. Pertemuan pertama antara Cina melawan timnas Indonesia akan terjadi di Stadion Guangdong pada 15 Oktober 2024. Sementara pertemuan kedua akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Jelang pertemuan tersebut, Cina mulai ketar-ketir dengan kekuatan yang dimiliki skuad Garuda. Indonesia terus gencarkan naturalisasi pemain, incar terobosan di kualifikasi Piala Dunia. Langkah PSSI yang memperpanjang kontrak Shin Tae-yong merupakan keputusan tepat. Sebagai informasi, kontrak Shin Tae-yong resmi diperpanjang oleh PSSI hingga 2027 mendatang. Selain itu, mereka juga menyoroti soal rencana untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunan. PSSI tidak hanya memperbarui kontrak dengan pelatih kepala Shin Tae-yong, tetapi juga memulai persiapan pra-pertandingan, termasuk naturalisasi pemain kunci. Di samping itu, pertandingan pertama antara Cina melawan timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Pemuda Qingdao. Venue laga itu sempat dikritik oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir karena para pemain harus melalui perjalanan darat yang sangat panjang.